Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ada cerita bahwa ini cerita yang sangat menarik dalam kitab Napa jenenge Mau'idhatun bil Hikayah. Sangat menarik sekali. Ini sesuatu faktor yang menyebabkan seseorang hamba mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Diceritakan seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu punya tilmidan, punya murid. Muridnya waktu itu menghadapi sakratul maut, hadaratsu al-wafatu, menghadapi sakratul maut, hampir meninggal dunia. Fadakhala alaihi, lantas Saifuddin bin Iyad itu menuju ke rumahnya. Jadi masuk ke rumahnya, wajalasa inda ra'sihi, beliau duduk di samping kepalanya muridnya. Wa qara'a suratu yasin, wa qara'a suratu yasin. Dan lantas Saifuddin bin Iyad itu membaca surat Yasin. Setelah membaca surat Yasin, di tengah-tengah membaca surat Yasin, faqala, lantas muridnya berkata, ya Ustadz, la taqra' hadhihi surah. Wahai Ustadz, jangan kau baca surat ini. Jadi ustadznya ketika membaca surat Yasin, di tengah membacanya disuruh berhenti sama muridnya tadi. Akhirnya melihat permintaan dari muridnya, beliau Saifuddin diam, menghentikan membacanya surat Yasin tadi. Akhirnya karena mempunyai firasat ini sepertinya tidak waktu lama lagi muridnya akan meninggal, akhirnya beliau mentalkin, faqala kul. Akhirnya Saifuddin berkata kepada laki-laki tadi, muridnya, kul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat syahadat la ilaha illallah. Lantas apa jawabnya si rajul? Faqala la aqulaha. Ketika diperintahkan oleh Saifuddin untuk mengucapkan kalimat syahadat, naudzubillah min dzalik, muridnya berkata, la, saya tidak mau membacanya. Bahkan ketika ditanya kenapa, jawabannya li anni bari'un minha, karena saya sudah tidak terikat dengan kalimat syahadat itu. Naudzubillah, wa mata ala dzalik. Dan seorang murid tadi, murid dari Fudail itu meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Masya Allah. Fadakhala al-Fudail manzilahu. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya, waja'ala, dan beliau yabki arba'ina yauman, beliau menangis selama 40 hari. Kenapa? Karena Masya Allah, getun luar biasa melihat muridnya mati dalam keadaan sul khotimah, yang tidak mau membaca dua kalimat syahadat. Setelah 40 hari lamanya beliau menangis, menyesali, dan juga sangat menyayangkan. Lam yakhruj min baiti, beliau tidak keluar rumah karena saking terpukulnya. Thumma ra'ahu fil naumi, akhirnya suatu ketika beliau bermimpi dan bertemu dengan muridnya tadi, dengan muridnya yang beliau saksikan ketika dalam keadaan su'ul khotimah ketika meninggal. Dalam tidur beliau bertemu, wa huwa yushabbu bihi ila jahannam, dalam keadaan beliau orang tersebut diseret, muridnya tersebut diseret menuju ke neraka. Faqala, lantas Saifuddin bin Iyad bertanya dalam mimpinya itu kepada muridnya, bi ayyi syai'in naza'allahul ma'rifah. Ditanya, dengan sebab apa Allah mencabut ilmu ma'rifat yang kau punya, yang kuajarkan kepada kamu. Padahal kata Syekh Fudail bin Iyad, wa kunta
dan sedangkan engkau a'lama, orang yang lebih pintar, mintalamidati, dari beberapa murid-murid saya. Jadi murid itu memang luar biasa, cerdas, pintar, bahkan Syekh Fudail bin Iyad itu mengakuinya bahwa murid itu adalah salah satu di antara murid terpintar yang ada pada saat itu. Tapi kenapa ma'rifat yang dia miliki itu disebut oleh Allah? Lantas muridnya menjawab, faqala bithala sati asya, ilmu ma'rifat yang ada padaku dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, bithala sati asya, dengan sebab 3 sesuatu. Apa 3 sesuatu itu? Awwaluha bin namimah, yang pertama dengan sebab namimah, mengadu domba. Fa inni qultu li ashabi bi khilafi ma qultu laka, karena saya berdusta, saya mengadu domba, saya berkata kepada teman saya dengan sesuatu yang berbeda dengan saya mengucapkan kepada engkau. Luar biasa. Murid ini beraninya dia mengadu domba, namimah antara murid yang lain dengan gurunya. Ini yang menyebabkan yang pertama ilmu ma'rifatnya dicabut oleh Allah. Wathanian, dan yang kedua bil hasadi, dengan sebab saya mempunyai sifat hasud, iri, dengki. Hasadtu ashabi, saya mempunyai sifat hasud, mempunyai sifat iri dengki kepada teman-teman saya. Wasalisan, dan yang ketiga, kana bi illatun faja'a ilayya tabibun, saya mempunyai penyakit dan saya didatangi oleh seorang dokter, seorang ahli dalam penyembuhan, dan dokter itu, dan akhirnya saya bertanya kepada dokter, berkonsultasi tentang penyakitku dan tentang apa yang membuat penyakitku hilang, menanyakan terhadap obatnya. Faqala, lantas dokternya menjawab dengan pertanyaan itu. Dokter itu menjawab, minumlah fi kulli sanatin, di tiap-tiap tahun, qadhan min khamrin. Masya Allah, di tiap-tiap tahun satu tempat, ya, tempat minuman, min khamrin, dari khamr. Istilahnya kalau sekarangnya, obat kamu itu dalam 1 tahun kamu harus minum khamr 1 gelas. Fa ilam taf'al, kata dokternya, kalau seandainya kamu tidak melakukan hal ini, tidak minum khamr sebagai obat itu, maka tabkilaka al-illatu, penyakit ini akan terus ada di dalam diri kamu, menggerogoti kamu, karena katanya dokter itu adalah penyembuhnya. Fakuntu, Masya Allah, fakuntu asyrabahu na'udzubillah minasyukhtil ladzi la taqata lana bih. Dan akhirnya saya memenuhi anjurannya dokter, saya meminum khamr dengan tujuan untuk menjadikan obat. Masya Allah. Kisah ini terdapat dalam kitab Isti'dadul lil Maut wa Su'alil Qabri, dan diringkas dalam kitab Mau'izatun bil Hikayah. Teman-teman yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, kesimpulannya dari pembahasan kajian kitab Mau'izah bil Hikayah ini, kesimpulannya adalah bahwa seorang murid atau siswa yang cerdas, siswa yang mendapatkan ilmu yang luar biasa, itu tidak menjamin mati dalam keadaan husnul khotimah. Kesimpulannya ada 3 sesuatu yang menyebabkan matinya seseorang menjadi su'ul khotimah, atau matinya seseorang menjadi jelek, walaupun itu adalah orang yang alim. Muridnya Syekh Fudail bin Iyad, dalam kitab ini dijelaskan orang yang alim, murid yang pintar, tapi ternyata ketika meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, tidak mengucapkan
asyhadu an la ilaha illallah, tidak mengucapkan kalimat syahadat. Dan ternyata begitu ditanya, ada 3 hal yang menyebabkan ilmu ma'rifatnya, ilmu kecerdasannya, ilmu fikihnya dihilangkan oleh Allah. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah napa jenenge namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di sini diceritakan mengadu dombanya itu adalah mengadu domba gurunya. Yang kedua adalah hasud, iri dengki kepada teman yang lain, kepada manusia lain. Dan yang ketiga adalah minum khamr, walaupun itu menjadi obat. Ketiga sifat inilah, ketiga perilaku inilah yang menyebabkan ilmu ma'rifatnya dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang semacam itu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus mengkaji ilmu agama, terus menjadikan tendensi kajian-kajian kitab kuning menjadi dorongan motivasi kita untuk berbuat baik dan untuk menjadi landasan kita, menjadi dasar kita untuk beramal di dunia ini. Kurang lebihnya maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.